makhluk yang bernama manusia yang diciptakan ini, kemudian di antara penciptaan itu dia juga diberikan label ya, titel mukarram, dimuliakan. Nah, settingan manusia itu sebenarnya adalah dimuliakan oleh Allah sampai pada pilihan ketika dia fujur hawa taqwa, dua pilihan, mukhayyar. Dia diberikan pilihan untuk memilih antara dua pilihan kehidupan. Nah, ulama menjelaskan ya, asal penafsiran penjelasan dari innallaha yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu maksudnya sebenarnya bukan kepada yang biasanya dipakai trainer-trainer, itu bukan. Kalau trainer ya, bahkan sebagian ustadz juga pakai itu untuk melakukan memberikan fondasi dalil bahwa kalau kita nggak berusaha itu Allah tidak akan berubah. Ya iya betul, tapi ada yang lebih dalam dari itu, gitu maknanya. Jadi tafsir aslinya ini saya ambil dari beberapa mufassir ya, itu menyebutkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaum, itu ada hubungannya dengan makhluk yang namanya manusia ini yang punya label namanya mukarram. Jadi manusia itu semua dari Adam, kullu bani Adam, semua itu mukarram. Makanya Allah dalam hadis qudsi juga disebutkan kan, sesungguhnya saya mengharamkan perbuatan zalim kepada diri saya maupun kepada manusia, kepada semua makhluk saya. Karena apa? Karena mukarram, dimuliakan. Allah sendiri itu memuliakan kita gitu. Bahkan ngasih label kita khalifah. Apa enggak kita itu harusnya bersyukur ya kita. Nah, maka kalau sudah sadar, bukan sadar, sudah paham, harusnya levelnya dinaikin tuh, next level dari paham itu sadar gitu. Jadi menjadi paham itu belum tentu menjadi sadar. Nah, kefahaman ini harus diikuti kesadaran. Sadar loh gitu. Kalau orang Jawa, orang Surabaya, ya awakmu sadar loh. Kamu itu khalifah gitu. Iya, aku paham khalifah, tapi ternyata masih melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan khalifah. Contoh, berbuat apa? Maling, apalagi misalkan mencuri, berzina, korupsi, berbohong. Itu kan perbuatan yang tidak mencerminkan khalifah. Jadi sebenarnya yang membuat hina itu manusia sendiri. Perbuatan yang fujur tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, tapi settingan awal kata Allah, innallaha la yughayyiru, Allah itu tidak pernah mengubah settingan awal manusia, yaitu dimuliakan. Itu tidak pernah dirubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang merubah menjadi makhluk yang hina, gitu maksudnya. Sampai mereka sendiri yang tadinya mendapatkan rezeki yang harusnya dikasih oleh Allah dengan jalan yang halal, sampai mereka sendiri yang menjemput dengan jalan yang haram. Padahal rezekinya juga itu aja gitu. Allah udah takar 50.000 tahun sebelumnya, itu semua di Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Nikah sama misalkan nih, nikah sama seorang, jodoh kamu itu udah ditulis, tinggal tergantung kamu mau jemput dengan cara yang dimuliakan atau dengan cara yang tidak mulia. Sama, cuman beda rasa, beda apa? Kan soal rasa ya, rasa syukur, sabar, ya, rasa ikhlas itu kan rasa. Boleh jadi peristiwanya sama, menikahnya sama, tapi rasa keberkahannya itu beda. Nah, jodohnya sama mungkin, tapi kalau dijemput dengan cara yang kita sendiri mengubahnya, yang tadinya Allah muliakan dengan syariat, kemudian kita ubah menjadi cara-cara yang hina, maka berkurang. Berarti yang membuat barokah itu berkurang siapa? Kita sendiri. Yang membuat rezeki itu kemudian menjadi haram siapa? Kita sendiri. Padahal sebenarnya jatahnya itu halal, dimuliakan. Nah, maksudnya ayatnya itu sebenarnya. Jadi lebih jauh dari itu. Nah, nanti dalam eskalasi takdir, ya kan? Ketika kita mau bertobat, inabah kan? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Nah, itu Allah lebih mencintai itu. Udah tahu salah, ya udah, nih kamu udah dikasih tahu rumusan kaidah dalam
Sunatullah, kalau orang bersalah itu dalam kaidah sunatullahnya itu ada namanya pintu taubat. Nah, kalau udah dikasih tahu ilmunya, faham kalau dia salah, kemudian faham ada jalur tobat, masih nggak ditempuh, nah itu berarti nggak sadar ya. Berarti jadi faham belum tentu jadi sadar. Gitu. Yang paling penting itu sadar. Kesadaran itu sangat mahal. Hidayah itu mahal sekali. Hidayah yang paling utama, hidayah kesadaran tentang bertobat itu mahal. Dan yang lebih mahal lagi adalah hidayah istiqomah. Nah, dan semua itu butuh ilmu. Makanya banyak doktor, profesor, paham ilmunya, tapi dia nggak nyadar. Apa istilahnya? Kalau Imam Syafi'i bilang, orang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak menyadari ilmunya itu perlu diamalkan, cuman paham doang, teori, dia seperti pohon yang tidak berbuah. Gitu. Kelihatannya bagus tapi nggak ada manfaatnya. Nah itu, padahal khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Nah itu yang perlu kita sadari hari ini. Jadi menjadi faham itu nggak cukup. The next level dari yang kita mau capai, ya, yang akhirnya kita menemukan sesuatu yang lebih hakikat, adalah jadi sadar. Sadar, kemudian kita amalkan sesuai dengan kefahaman kita yang hakikat, yang hakiki, bukan persepsi. Karena persepsi itu zone, levelnya masih dugaan. Harus diperkuat menjadi yakin. Nah, puncak ilmu itu yakin. Dan buah dari al-yakin itu adalah al-hikmah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Karena apa? Yang paling menentukan mudarat dan manfaat bangsa itu pemimpin. Maka pemimpin itu harus dipimpin dengan yakin, dengan ilmu, puncaknya ilmu. Dan buahnya itu untuk implementasi ke lapangan, kesadaran itu ada di dalam hikmah itu tadi sendiri. Nah, dan pintu-pintu hikmah itu, kesadaran itu hanya bisa ditempuh dengan al-yakin, keilmuan yang benar, ya. Bukan ilmu yang dianggap benar, bukan. Karena banyak juga ilmu yang dianggap benar, dianggap ilmu, tapi sebenarnya bukan ilmu. Hakikatnya justru merusak. Nah, gitu ya. Jadi tadi udah makhluk, manusia itu hakikat makhluk, mukarram, mukallaf, terbebani, ya, dan muhayyar, ya, diberikan pilihan. Nah, pilihan tadi ada hubungannya sama kemuliaan manusia, dan berikutnya majzi. Jadi dia akan dimintai tanggung jawab atau diberikan balasan.